Ini masalahnya sepele, hanya menyerobot antrian ya. Tapi dampaknya jadi panjang sekarang nih. Jangan sampai emosi kita itu lebih tinggi daripada komitmen. Komitmen kita kepada keadilan, komitmen kita kepada kebenaran, komitmen kepada kebaikan itu harus kita perhatikan. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Ada berita yang cukup viral ya. Ini terjadi di Kota Semarang. Jadi ini ada sahabat Rumah Pancasila yang udah nge-tag ke kami nih, suruh membahas terkait perkara ini. Terus ini kita lihat dari undercover.id di Instagram. Jadi kalau di undercover.id ini kronologis kejadiannya bermula ketika pelaku sedang antri untuk mengisi bensin. Salah satu di antara mereka lupa membawa uang. Lalu salah satu pelaku pergi ke ATM. Jadi setelah Bapak ojol ini ngerasa lama, lalu Bapak ojolnya menegur lah ketiga pelaku itu dan menyerobot antriannya. Terus karena emosi, akhirnya ketiga pelaku ini meroyok si Bapak di pom bensin tersebut. Nah, di sini saya mau menjelaskan nih ke sahabat Rumah Pancasila terkait dasar hukum ketika nanti saudara-saudara ada yang kena masalah seperti ini ya, di tempat umum, terus ada perkelahian, terus saudara dipukul, dikeroyok. Dasar hukumnya itu terkait pengeroyokan itu bisa dilihat di pasal 170 ayat 1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana paling lama 5 tahun 6 bulan. Jadi nanti seharusnya nih Bapak ojolnya ini ketika setelah kejadian segera melakukan visum dan buat laporan polisi di polsek terdekat. Lalu kan waktu saat kejadian kan ada saksi-saksi tuh, nanti juga bisa diajak dalam buat laporan seperti itu. Ya, ternyata ya ditelusuri dari kronologi tidak berhenti sampai di situ. Ternyata ada kejadian lain, yaitu rekan-rekan ojol lainnya itu tidak terima ketika ada salah satu anggotanya ini dikeroyok. Akhirnya rekan-rekan ojol ini mencari para pelaku pengeroyokan itu, kemudian ditemukan di salah satu kafe ya. Nah, lalu terjadilah pengeroyokan kembali oleh rekan ojol ini terhadap pelaku yang mengeroyokan sehingga menyebabkan kematian. Di dalam pasal 170 ayat 2 angka 3, apabila pengeroyokan itu mengakibatkan hilangnya nyawa atau maut, itu bisa diancam 12 tahun ya. Jadi rekan-rekan ojol yang tidak terima kemudian mengeroyok pelaku pengeroyokan yang kejadian pertama itu bisa dikenakan pasal 170 ayat 2 angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi apabila kita ingin melihat persoalan ini lebih jauh, ya jangan sampailah kemudian akibat pengeroyokan ini nanti nama suatu kampung, nama keluarga, nama istri, nama anak itu terkena dampak sosial karena misalnya suaminya melakukan pengeroyokan begitu. Jadi ada dampak-dampak sosial yang akan timbul ketika ada salah satu anggota keluarga itu yang melakukan tindak pidana. Jadi kami sarankan sahabat Rumah Pancasila, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang itu merugikan orang lain. Karena kalau dilihat ya Mas Reza ya, ini masalahnya sepele, hanya menyerobot antrian ya. Tapi dampaknya jadi panjang sekarang nih. Jadi kalau kami sarankan jangan sampai emosi kita itu lebih tinggi daripada komitmen. Komitmen kita kepada keadilan, komitmen kita kepada kebenaran, komitmen kepada kebaikan itu harus kita perhatikan. Itu saja sahabat Rumah Pancasila yang dapat kami sampaikan ya. Semoga tidak ada perbuatan yang serupa yang terjadi di Kota Semarang ya. Jadikan Kota Semarang ini kota yang memberi teladan bagi kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Lalu buat sahabat-sahabat sekalian, kami mau menginfokan juga bahwa kami masih menerima tag-tag atau DM dari sahabat Rumah Pancasila. Kalau ada kasus-kasus menarik yang ingin kami bahas, kami akan berikan edukasi, silakan tag kami. Lalu juga kami mau menginfokan bahwa Rumah Pancasila dan LPPH tetap beroperasi, law firm kami juga masih beroperasi. Jadi apabila ada masyarakat yang butuh bantuan hukum bisa hubungi kami di sini.
Jadi sahabat Rumah Pancasila, itu saja yang dapat kami sampaikan. Buka mata, buka telinga, buka buka hati. hati. Salam Pancasila, salam penegakan hukum.